Nah, bagi teman-teman yang mau mengikuti seleksi ya PPKB UI tentunya harus mendapatkan rekomendasi dari sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my YouTube channel Impian Bu Ima, yang impiannya ingin mewujudkan impian kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan setiap informasi yang Ibu bagikan. Pada video kali ini, Ibu ingin berbagi informasi tentang pendaftaran PPKB UI tahun 2024. Oke, apa itu PPKB? Yaitu suatu program penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri UI dengan seleksi berdasarkan prestasi akademik siswa selama menempuh studi di sekolah asal. Jadi PPKB ini singkatan dari prestasi dan pemertaan kesempatan belajar ya. Nah, dalam PPKB ini ada dua formulir ya yang diberikan, ada PPKB S1 reguler untuk program sarjana, ada PPKB vokasi untuk diploma 3 dan diploma 4. Nah, untuk vokasi yang ditujukan untuk menciptakan tenaga kerja profesional yang siap kerja dengan sistem pengajaran yang lebih mengutamakan keterampilan ya. Nah, bagi teman-teman yang mau mengikuti seleksi ya PPKB UI tentunya harus mendapatkan rekomendasi dari sekolah. Jadi sekolahnya harus mendaftar dulu untuk mendapatkan undangan dari PPKB UI-nya. Kemudian yang lulus tahun berjalan ya, jadi nggak bisa gap year. Selanjutnya yang diseleksi itu adalah nilai raport. Jadi nanti siswanya menginput nilai raport, diupload ya. Kemudian nanti diverifikasi, baru diumumkan kelulusannya. Dan tentunya nggak boleh ikut kalau kamu sudah lulus di SNPP ya. Ada persyaratan khususnya juga ya, peserta diusulkan oleh pihak sekolah untuk mendapatkan jalur PPKB. Kemudian memiliki peringkat dan nilai yang terbaik di sekolah pada setiap semester. Kemudian ada beberapa prodi yang tidak dibolehkan untuk yang buta warna, dan ada juga syarat sehat fisik gitu ya. Selanjutnya nih ada ketentuan ya, bagi yang jurusan IPA dapat memilih semua program studi dari semua rukun ilmu program sarjana dan vokasi. Sedangkan untuk peserta jurusan IPS hanya dapat memilih prodi dari rukun ilmu sosial dan humaniora pada program sarjana serta vokasi untuk kelompok IPS. Peserta dengan jurusan bahasa hanya dapat memilih program studi yang merumpun humaniora di program sarjana. Bagi peserta yang berasal dari sekolah dengan kurikulum merdeka, pemilihan jurusan dapat menyesuaikan dengan mata pelajaran yang dominan yang diambil atau dipilih sesuai dengan jurusan IPA atau IPS. Untuk peserta yang dari SMK hanya dapat memilih program vokasi sesuai dengan kejuruan masing-masing. Nah, jadi teman-teman yang mau mengikuti seleksi PPKB ini tentunya kamu bukan daftar sendiri, harus melalui sekolah ya. Untuk biaya pendaftarannya sebesar 850.000. Jadi tahapannya ini dia, ada tahapannya. Yang pertama, kepala sekolah mengisi data di laman PPKB, kemudian nanti merekomendasikan siswa, mengisi data siswa dan nilai siswa, kemudian mengunduh data akun siswa. Kemudian nanti sekolah itu mendapatkan username dan password. Kemudian username dan password tersebut diberikan kepada siswa untuk melanjutkan pendaftaran ya. Ini pendaftarannya nanti harus ada beberapa dokumen yang diunggah, yaitu scan raport, nanti ada esai yang harus ditulis tangan tentang motivasi dan mengapa memilih program tersebut. Kemudian kalau kamu punya bukti prestasi akademik ya, nanti juga di scan dan diupload. Selanjutnya untuk ini dia ya, untuk waktu pendaftarannya kita lihat dulu ya. Oke. Ada S1, ada PPKB untuk vokasi. Kita cek dulu yang untuk, nah ini dia ya. Jadwalnya, jangan lupa teman-teman, bagi yang mau daftar, ini jadwalnya sudah dibuka. Sejak 2 Mei sampai 14 Juni. Kemudian nanti semua prosesnya sampai 14 Juni. Tapi jangan mepet-mepet waktunya ya. Udah bisa langsung OTW nih untuk mendaftar. Kemudian untuk proses seleksinya tentunya dilakukan berdasarkan salah satu pertimbangannya adalah prestasi alumni sekolah kamu yang saat ini kuliah di UI dan kota dari masing-masing program studi. Teman-teman, itu setiap sekolah itu beda kotanya ya. Ada kota untuk yang S1 sama vokasi. Nanti tinggal kamu minta informasinya ke pihak sekolah. Oke, kita lihat program studi dulu apa? Oke, ini dia ya. PPKB S1 reguler, teman-teman nih. Untuk program studi yang bisa kamu pilih, ada jurusan bahasa itu ada 15 prodi, kemudian daya tampungnya ini ada 19, ada yang 13 juga ya, dari arkeologi, ilmu filsafat, ilmu sejarah, dan seterusnya sampai ke bahasa dan kebudayaan Korea. Ini dia yang jurusan bahasa.
Untuk jurusan IPA, ini ada pendidikan dokter, ya, 14 daya tampungnya, dokter gigi. Kemudian ini ada juga matematika ya, dari Fakultas MIPA nih, biologi, geografi, dan seterusnya. Termasuk nih ada informasi daya tampungnya ya. Tinggal kamu lihat aja nih sesuai dengan nanti prodi tujuan kamu. Ada hukum, ada ekonomi dan bisnis, ada ilmu pengetahuan budaya, psikologi juga, kemudian ilmu sosial dan politik. Ini udah lengkap ya informasinya, ada juga daya tampung, ada kesehatan masyarakat, lumayan informasinya. Oke, ada untuk jurusan IPS nih. Ini dia jurusan IPS. Ada ilmu hukum, ada tampungnya 30 sampai seterusnya nih ke bawah. Oke, psikologinya masuk ke IPS ya. Oke, ini dia ada 111 program studi yang bisa kamu pilih jika kamu ingin mencoba PPKB S1 reguler pada tahun 2024. Tentunya harus ada lagi ya, sesuai dengan ketentuan tadi, misalnya yang MIPA ini boleh memilih prodi apa aja, yang IPS boleh memilih prodi apa aja, seperti itu ya. Oke, kita coba lihat ya biaya pendidikannya di PPKB UI. Oke teman-teman, ini ada informasi ya untuk biaya pendidikan sarjana dan vokasi tahun akademik 2024-2025. Ya, di sini ada informasi tentang UKT, uang kuliah tunggal, dan IP sebagai komponen biaya pendidikan. Kemudian di sini sesuai dengan data sosioekonomi yang disampaikan oleh mahasiswa baru pada saat praregistrasi. Jadi ini ada ketentuannya. UI akan menetapkan IP yang dikenakan pada masing-masing mahasiswa. IP kelompok 1 berlaku bagi mahasiswa yang dikenai UKT kelompok 1. Ya. Ada IP kelompok 2 berlaku bagi mahasiswa yang dikenai UKT kelompok 2, sedangkan untuk IP kelompok 3 dan 4 itu berlaku bagi mahasiswa yang dikenai UKT kelompok 3, 4, dan 5. Nah, biar nggak bingung ya, kita coba lihat dulu nih. Cara menentukan IP dan UKT, karena IP ini berdasarkan UKT. Kita lihat dulu nih. Kita coba lihat UKT-nya mana. Oke, ini dia ya. UKT untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi tadi ketentuannya apa? Jadi nanti mahasiswa yang mendapatkan UKT 3, nah ini dia IP-nya di kelompok 3, ini dia IP-nya, kemudian ini UKT yang harus dibayar nanti. Tapi tergantung ini ya, tergantung nanti hasilnya. Jadi pokoknya ini adalah gambaran UKT dan IP yang harus dibayar. Gambarannya seperti ini. Jadi sebelum kamu memilih, memutuskan mendaftar PPKB UI, tentunya ini harus dipelajari dulu informasi UKT dan IP, kemudian harus diobrolkan bersama orang tua terlebih dahulu ya. Kalau UKT itu dibayar per semester, setiap semester selama kuliah, sedangkan IP ini hanya dibayar ketika kamu mendaftar ulang, keterima nih PPKB UI, daftar ulang harus membayar IP dan UKT. Setelah itu udah IP hanya dibayar sekali aja ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk proses pendaftaran. Yang pertama itu harus mulai dari sekolah. Ada login kepala sekolah, kemudian nanti baru login pendaftar PPKB. Kita coba login kepala sekolah. Nanti sekolah memilih nama provinsi di sini ya. Oke, kita pilih sesuai dengan asal sekolah, kemudian Kabupaten Bogor. Selanjutnya memilih nama sekolah. Oke, nah begini ya, laman untuk kepala sekolah atau untuk sekolah sama sih, masih informasi yang harus diupload nanti. Kemudian untuk pembayarannya itu melalui ATM, melalui internet banking, teller bank bisa, atau SST. Banknya itu ada bisa bank BNI, Permata, Bukopin, Bank Mandiri, CIMB Niaga, BRI juga bisa ya. Nah seperti ini prosesnya, tinggal pilih aja mana yang lebih mudah. Oke, kita cek lagi. Oke. Nah untuk pendaftaran seperti ini. Nah ini ada di pendaftaran ini ada informasi untuk formulir yang diberikan atau kota yang diberikan oleh UI ke sekolah seperti ini. Jadi dari kota ini sekolah membuat pendaftaran, kemudian mengisi data siswa terlebih dahulu. Jadi sekolah nih udah dapat nih nama-nama siswa yang akan mengikuti PPKB UI, kemudian mengisi datanya di sini, memilih prodi, SMA, IPA atau IPS, kemudian mengisi nama siswa, tahun masuk, kelas, nomor induk siswa nasional, kemudian kategori kelasnya di sini nanti tinggal diisi. Selanjutnya ini ada data yang harus diisi tentang
bukan profil sih ya, tentang uang pangkal di sekolah. Kalau sekolah negeri tentunya tidak ada uang pangkal, kemudian ada juga uang pangkal yang dibayarkan, ada SPP. Ini kalau negeri pasti nol isinya karena tidak ada. Nanti di sini ada password untuk siswa. Jadi password ini digunakan nanti oleh siswa untuk mengisi formulir PPKB. Jadi ketika selesai diajukan oleh sekolah, siswa dapat username dan password, kemudian bisa login. Ya seperti itu. Jadi teman-teman yang mau mengikuti PPKB UI silakan hubungi pihak sekolah. Semoga informasi ini bermanfaat. Semangat untuk berjuang melalui jalur PPKB UI. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.